Halo semuanya, selamat datang di channel Rekam Momen dalam konten On The Bench, konten yang membahas seputar sepak bola internasional. Gue Dwi dan Sami balik lagi nih di konten On The Bench. Dan kali ini kita mau ngomongin liga-liga Eropa yang baru aja dimulai Sabtu malam kemarin setelah jeda international break selama 2 pekan ya. Jadi ada banyak banget pertandingan seru, big match derby. Tapi yang paling disorot yang pasti di Inggris, derby Merseyside antara Everton menjamu Liverpool, dan di Itali derby Milan. Inter lawan AC Milan. Inter tuan rumahnya ya. Sama aja kan, satu kontrakan. Nah, tapi kayaknya kita lebih fokus di Liga Inggris. Jadi mungkin bakal lebih banyak fokus di Liga Inggris di pertandingan derby Merseyside antara Everton menjamu Liverpool yang berakhir 2-2 ya. Menurut lu gimana nih? Ya, pertandingannya apa ya, dari zaman dulu kita nonton derby Merseyside itu selalu penuh dengan kartu. Nah, biasanya fisikal banget kan, kayak awal tahun 2000-an. Nah, kalau yang kemarin itu fisikal plus ada tekniknya dikit lah. Mendingan. Tapi walaupun pemainnya banyak teknik, pemain-pemain sekarang banyak teknik, tetap aja kalau namanya derby Merseyside tetap orang lebih nafsunya tuh, nafsu nggak mau ngalahnya, menghilangkan itu semua, agak-agak kayak Tarkam malah. Gue yakin itu nggak sengaja sih. Pickford kan nggak tahu itu udah offside, dan Van Dijk nggak tahu itu udah offside, dan jadi crash ya itu ya, memang main bola ya begitu. Cuman soal pertandingannya sendiri sih seru banget sih untuk penonton netral terutama. Banyak drama, cuma yang paling disorot gol terakhir yang nggak dianulir, Henderson. Itu kayaknya peraturannya mesti dibetulin, direvisi. Oke. Nggak bisa manusia dijadiin kayak robot. Sebenarnya kan Liverpool di awal babak tuh langsung ngegas ya. Langsung ngegolin. Ngegolin. Dan yang diincer di Liverpool tuh di sisi kanannya Seamus Coleman mulu kan, sampai dia diganti sama Godfrey kan, main barunya. Dan akhirnya golnya dari situ, dari asis Robertson ke Mane di hampir menit ketiga kan ya. Nah kan, tapi sebenarnya sih Everton tuh main nggak jelek-jelek banget kan? Nggak jelek banget. Setelah mereka punya perasaan nafsu untuk tidak mau kalahnya gede. Setelah Van Dijk keluar, insiden sama Pickford itu, menurut gue sih ya, komentar sedikit mungkin opini pribadi ya, itu mau offset nggak offset, kayaknya Pickford itu layak dapat kartu merah, karena menurut gue dari resiko yang cara dia nekel Van Dijk itu kan digunting gitu kan, dijepit kan, cuman sampai kelihatan nekuk gitu kakinya Van Dijk kan. Iya, cuman mungkin ya kalau pertimbangannya tapi mungkin kan VAR kan ngeliatnya cuman offset nggak dilanjut ke. Cuman orang juga mikirnya mungkin nggak pasti mikirnya nggak ada intensi dari Pickford, itu intensinya tuh buat nyelamatin bola. Cuman kecuali udah tawan offset dia ngegebok, itu kelihatan banget kan. Iya, makanya menurut opini gue sih offset layak kartu merah karena membahayakan banget. Iya, sebenarnya praktis setelah pandai kartu merah tuh Liverpool bener-bener berjuang ekstra ya. Ini bakal buat PR kedepannya juga. Tanpa adanya Alisson, itu gol pertamanya Everton itu kalau Alisson atau kiper top, gue rasa sih masih bisa ketepis. Emang susah itu, kencang, dan ini kiper kayak kaget nggak siap gitu. Ya terlepas dari kiper emang bapuk kan si Adrian, menurut gue sih karena sejak Van Dijk keluar diganti Gomez, Everton tuh ngincer Gomez mulu kan. Lewin, si Gomez yang marking Lewin kan. Dia 3 kali kecolongan sama si Lewin itu, Calvert-Lewin kan. Calvert-Lewin juga sampai dapat peluang yang sebelum corner jadi gol itu kan. Itu kan dari duel si Gomez sama Lewin. Ya kan, dan akhirnya dapat corner, gol 1-1. Dan gol pertamanya si Michael Keane itu nggak loncat si Robertson. Ya itu emang kalah ini tinggi. Kan kalah tinggi. Kalah dan kaget. Tapi yang gue perhatiin dari Calvert-Lewin ini lompatannya tinggi banget ya. Iya, tinggi banget. Tinggi banget lompatannya. Dan setelah itu pertandingan tuh imbang ketat. Menurut gue sih biasa-biasa aja, nggak seru-seru banget sih. Karena Liverpoolnya biasa aja. Nggak greget gitu. Cuman greget di pas sebelum Van Dijk keluar itu masih greget awal-awal kan. Nah, di babak kedua menurut gue Everton bisa megang kontrol bola. Dia lebih bagus. Bahkan jarang banget tim yang bisa menang second ball di lawan timnya Klopp ya. Tuh Everton menurut gue bisa waktu itu sampai menit 60-an tuh masih bisa. Cuma sayangnya tuh di area depan tuh dia buntu. Oh iya, buntu. Biasanya kan sebelum lawan Liverpool kan kekuatan Everton nih di Ancelotti itu textbook nih.
Nggak inian. Nggak cakep-cakep banget mainnya, nggak cantik-cantik banget. Nggak fluid juga. Cuma Lucas Digne-nya nih overlapnya kan kencang banget kan. Dia tuh mainnya bagus. Dia tuh back kiri paling banyak crossingnya di musim ini. Mainnya bagus. Dan kemarin bikin assist kan langsung baru menit. Setelah di Perancis bikin assist yang cakep juga. Iya. Timnas. Jadi menurut gua pertandingannya sebenarnya imbang. Nggak ada. Oh iya jelas imbang karena apa namanya ya inian apa namanya Everton fighting spiritnya kuat banget. Kuat banget. Terus pemainnya juga nggak jelek. Pemain mereka tuh nggak jelek, pemain mereka tuh kayak tim yang punya tujuan musim ini, punya tujuan gue mau kemana dan mereka yakin mereka bisa. Kalau gue lihat kemarin sih 3 gelandangnya tuh Andre Gomez, Dokakur sama nomor 16 tuh namanya lupa tuh, bukan nomor 6. Richarlison. Alan nomor 6. Alan, Andre Gomez sama yang nomor 16 tuh, Dokakur siapa lupa namanya. Itu mainnya disiplin sebenarnya. Disiplin. Sampai menit. Ancelotti banget. Itu susah banget itu sampai si Firmino kan kejebak tuh sampai nggak bisa nge-shoot selama pertandingan sama sekali. Ya trio depan Liverpool juga mati sih sebenarnya. Iya, Everton sih sebenarnya punya kans buat menang kemarin tuh. Hamesnya juga biasa aja. Pressingnya kuat banget dari kiri Robertson, Henderson kadang juga. Nah, sorot iya. Thiago Alcantara nggak terlalu kelihatan. Inilah biasa banget. Biasa. Maksudnya kayak pasnya dia yang biasa di Bayern tuh belum kelihatan. Cuma kalau passingnya emang dari dulu akurat kan kemana-mana kan. Dan setelah 2-2 itu menurut gua imbang kan, udah imbang lah ini mah. Tapi akhirnya gol dan akhirnya dianulir kan. Henderson ya. Sayang banget. Itu asli nyakitin banget. Tapi ya itu dramanya di situ jadi seru aja di situ. Iya. Oh, overall sih ya. Pertandingannya kalau buat penonton netral menarik. Menarik ya, iya menarik. Dan selanjutnya di pertandingan selanjutnya Chelsea Southampton yang sama imbang 3-3 cuma di sini gue lebih nyorotin ini Lampard seleksi pemain intinya ya. Kenapa? Kepa kan emang udah di bawah tekanan udah gede banget gitu. Harusnya menurut gue Caballero lah. Mau sejelek apa Caballero, menurut gue Caballero harus inti waktu itu di lawan Soton. Mendy berapa lama sih cederanya? Mendy kan waktu itu cedera hamstring di timnas Senegal 2 minggu lah. Tapi katanya di Champions League bisa main. Terus yang kedua itu Christensen, harusnya Tomori menurut gua. Ya Chelsea karena juga dengan Christensen kan jelek banget mainnya. Chelsea juga permasalahan backnya nggak kelar-kelar itu. Penampilannya jelek, performa jelek. Ya seenggaknya dari seleksi pemain ini udah kelihatan gitu lah, manajemen taktik Lampard emang masih jelek banget, masih muda banget gitu. Ada keulang lagi gitu kan. Meskipun di pertandingan di awal-awal laga tuh menurut gua nggak sedominasi waktu lawan Palace, nggak terlalu mendominasi karena Soton juga berani pegang bola. Awal pertandingan sih gua bakal ini mah 4-0 ini. Terlalu dominan. Enggak, gua nggak yakin pasti kebobolan dong. Terlalu dominan sampai akhirnya Danny Ings cetak gol. Itu sebenarnya ngerubah sih. Danny Ings cetak gol itu agak berubah. Kalau terlalu dominan gua nggak setuju karena Soton berani pegang bola dari kiper dia bisa build up-nya kelihatan gitu. Di situnya berani cuma Chelsea-nya kuat banget kelihatan di awal. Chelsea nggak bisa ngerebut bola. Menurut gua lini tengahnya dia nggak bisa ngerebut bola. Apalagi pas kayak Havertz kehilangan bola itu kan langsung terupas Danny Ings kan. Kira itu kan gol di menit terakhir babak pertama tim yang ketinggalan 2-0 itu kan krusial banget. Langsung naik lagi kan di babak kedua. Jelas. Ya kan? Udah gitu gol keduanya lucu banget lagi. Oh iya, Timo Werner ya. Timo Werner gol debut di Liga Inggris langsung cetak 2 gol, udah ngebuktiin kualitasnya lah. Itu lebih ke individualnya. Dia sih bukan ke secara tim gitu. Bukan. Dan di babak kedua kebukti gitu kemarin gue lihat tuh Soton pegang bolanya gila itu Chelsea nggak ngapa-ngapain, apalagi setelah gol kedua Soton kan blunder juga ya Kurtzuma ya, terus si Kepa gue nggak ngerti lagi sih itu bolanya dia sliding atau mau ngapain, gue bingung. Harusnya ditepis atau gimana kan, dia pakai kaki kan, pakai kaki sliding pula kan. Bukannya mau dan bola masih di situ. Dan ada pemain Soton si Adam situ. Si Adam. Kira nyetak gol. Tapi langsung dibalas. Sama kayak Havertz kan. Nah setelah itu Chelsea nggak ngapa-ngapain, udah tidur udah Iya, itu Vesta ngerat itu ngeselin banget itu pemain Soton yang tinggi itu. Itu dia nggak nggolin tapi nyusahin
Nyusahin pertahanan Chelsea banget. Jadi pas Ziyech masuk, pikir gue Lampard bakal Awalnya sempet ini megang bola, bakal wah Ziyech masuk megang bola nih possession lah. Sempet berapa menit awal? 2-3. Sempet. Cuma setelah itu udah ngerebut bola nggak bisa sama sekali. Kayak udah capek banget sama main Chelsea entah gimana. International break. Tapi harusnya tuh bisa pegang bola. Mau lu tahan skor itu kan harusnya bisa pegang bola gitu. Punya kualitas buat pegang bola. Tapi akhirnya nggak bisa. Ya udah lepas kan. Set piece menit akhir gue udah feeling ini pasti ada aja nih ngelawakannya nih. Bener ternyata kan. Akhirnya ya 3-3 gitu. Jadi klasik nih di kejadian Chelsea-nya Lampard kan dari musim lalu juga kayak gini juga kan. Jadi ya kebuang lagi poin 3 poin dari Chelsea sebelumnya kan lawan West Brom juga kebuang. Dan di pertandingan selanjutnya ini gue nggak nonton nih, lu yang nonton nih Chelsea City lawan Arsenal gimana? Arsenal rame pertandingannya. Arsenal tahu kalau lawan City mereka nggak benar-benar all out menyerang. City ya efektif lah mainnya. Dari Mahrez mainnya bagus tuh. Mahrez, Sterling, Aguero mainnya oke. Terus dari Bukayo Saka di Arsenal yang gue lihat. Arsenal sesekali ngelakuin serangan balik dan punya peluang. Mereka tim yang potensial sempat besar kalau gue bilang sih. Efektif mainnya. Mereka udah tahu caranya kayaknya ngadepin tim yang lebih lemah, yang penting menang. Iya. Yang tim yang di bawah ya lo gimana caranya bisa nyuri poin, tapi walaupun main gagal seperti cara permainan sih oke. Cara permainan oke. Siapa ya, Bukayo Saka, terus Thomas Partey juga masuk kemarin. Masuk gantiin siapa gue lupa, itu Saka dan ya mainnya sih ya lumayan lah, cuman City-nya terlalu superior ya buat si Arsenal buat nyerang all out tuh agak kurang berani juga sih Artetanya gue lihat. Gue cuma baca di Twitter sih defense Pep tuh lebih bagus. Iya, si Ake itu mainnya bagus. Soalnya ada siapa tuh main baru Ruben Dias. Ya tinggal konsistensinya gimana? Kan? Iya. Kemarin semalam. Tinggal konsistensinya gimana. Terus yang kemarin yang mainnya yang gue sorot juga si Aguero. Megang leher ternyata ya si Hakim Ziyechnya. Masih. Ya, tapi itu ya mungkin nggak sengaja juga ya, gue nggak ngewajarin sih. Jadi City belum lupa caranya menang ya, masih ingat gitu kan. Dan Arsenal juga membuktikan kalau mereka bukan tim yang gampang diobok-obok juga kayak. Tapi kan kalau Arsenal ketemu City kan Artetanya emang doyan banget gitu ngeladenin taktik Pep. Iya. Iya kan? Mungkin semacam ada kesenangan buat dia. Karena dia bekas nikmatin banget. Muridnya iya, Arsenal mainnya oke kemarin si Kieran Tierney juga ngotot mainnya. Terus siapa lagi yang mainnya bagus? Saka sih yang gue lihat ini masa depan banget ini. Si Saka ini dapat peluang bersih loh Arsenal. Ederson juga mainnya cakep. Iya. Ederson cuplikannya tuh beberapa kali. Dua kiper ini mainnya bagus. Terus Aubameyang iya bagus tapi City-nya udah siap. City-nya siap. Mainnya bagus, pertandingannya bagus. Dan selanjutnya Newcastle United lawan Manchester United laga penutup itu di pekan kelima kemarin. Gimana menurut lo sih? Gue nggak nonton, gue liat Twitter kan, udah kebobolan aja MU nih. Siapa yang golin? Bunuh diri, Luke Shaw kan. Gue bilang, wah ngelawak lagi nih MU nih. Pas nonton menit 30 babak pertama tuh build up-nya bagus MU, serangannya bagus, mainnya bagus. Dia nyetak gol menit keberapa tuh Harry Maguire tuh. Akhirnya Maguire bisa seenggaknya bisa ngelepasin tekanan dia kan setelah dia liburan di Yunani kan. Gua rasa dia kencing sembarangan di Yunani, dikutuk sama Dewa di situ kan. Jadi ketiban apes mulu. Tapi di timnas Inggris apes, di MU apes kan. Dan akhirnya bisa gitu nyetak gol, 1 gol. Tuh bisa ngurangin lah beban dia kan. Dan setelah itu Newcastle ya biasa aja mainnya biasa. MU juga berusaha buat nyerang. Sampai menit 78 mau 80 tuh MU baru nyetak gol. Golnya juga keren sih. Skemanya keren. Oh iya. Caranya counter attack kalau nggak salah. Iya, Donny van de Beek ya di situ ada. Donny van de Beek ada kontribusinya di situ. Donny van de Beek, Mata, terus Rashford sama Bruno. Akhirnya Bruno kan finishingnya juga. Sebelumnya kan dia penalti gagal tuh. Itu pertama kali dia gagal penalti di MU. Dari 11 penalti yang diambil di MU sejak gabung di MU. Dan setelah itu udah, gue kira Newcastle
kayaknya mental udah turun tuh. Bruno Fernandes. Mental udah turun dan akhirnya MU nambah 2 gol lewat Aaron Wan-Bissaka. Itu gol pertamanya juga Bissaka di Premier League sama Marcus Rashford. Dan akhirnya menang 1-4. Jadi skor 1-4 tuh nggak ngabarin MU kuat waktu itu. Golnya juga 3 gol itu di menit ke-78, baru menit 78-80 lah, lupa gua. Mungkin itu aja dari review Liga Inggris. 4 pertandingan di Sabtu malam, dan mungkin sekarang lebih bergeser ke Liga Italia. Ada derby della Madonnina. Milan sebelumnya. Ini dikit-dikit aja nih soalnya gue juga nggak terlalu ngikutin Liga Serie A kan. Tapi kemarin gue beberapa kali nonton Napoli Atalanta babak pertama udah 4-0. Gue itu kaget bener. Nah, Atalanta gue kira Atalanta kan biasanya kan nyayur mulu tuh Atalanta kan, nyetak gol banyak. Nggak taunya Napoli 4-0 kan. Gattuso hebat. Gue kira babak kedua nambah. Tapi cuma Atalanta yang golin 1 gol 4-1. Itu kejutan lainnya gitu kan. Sebenarnya bukan kejutan, tapi karena Atalanta di 3 pertandingan sebelumnya bahkan musim lalu juga masih nyayur gitu, nyetak gol banyak, tapi sekarang kebobolan banyak juga kan, kalah banyak juga. Dan setelah itu ada derby della Madonnina, Inter Milan yang statusnya tuan rumah ya, menjamu AC Milan 1-2. Gimana lu nonton? Ya, ini AC Milan model kayak Everton. Mereka lagi di atas, percayaan dirinya lagi tinggi banget, dan mereka tidak mau kalah dan tim sekotanya, karena kabar terakhir gue dengar udah 10 tahun nggak menang lawan Inter. Iya. Dan mereka 10 tahun. Banget ya. Iya, dan mereka mainnya itu gue lihat mereka bisa nyetak 2 gol awal ya. Di sini pentingnya Ibra itu penting banget secara buat mental. Gue sih ada 2 pemain pentingnya. Kalau di barisan depan Ibra seluruhan tim ya, tapi di belakang itu ada Kejair yang udah tua tuh. Kejair juga itu buat penting buat buat lini belakang. Terus yang gue lihat mainnya bagus, sayap kirinya Liao namanya. Oh, Leao yang orangnya hitam ya. Bukan rasis ya. Terus Theo Fernandes, oke lah, semangat. Calhanoglu lumayan. Terus yang gue lihat lagi Ibrahimovic. Abis itu yang mainnya bagus Donnarumma. Dan pertahanannya disiplin, penuh semangat. Secara taktikal Inter lebih cair. Inter lebih cair. Gue lihat yang gue lihat Eriksen jarang main. Itu sebenarnya buat lawan tim kayak gitu, Eriksen mainnya masuknya agak telat gue lihat. Buat lawan tim kayak mereka tuh butuh pemain kayak Eriksen. Ya Eriksen kesian juga, dia harus lebih berjuang lagi kalau menurut gue supaya dapat main inti. Soalnya pemain kayak Eriksen ini sayang banget dicadangin menurut gue ya. Itu si Barella nge-shoot. Yang paling sayang itu waktu umpannya Vidal, umpan dari tengah, Hakimi masuk ke depan, disundul, udah sepi, nggak gol, ke samping. Diving header ke samping. Iya, cair. Inter nih harus nemuin solusi sebenarnya supaya bisa lebih tajam di depan gawang. Strikernya bagus, Martinez bagus. Si Lukaku oke di Liga Italia. Cuman kalau mereka bagus, tapi kalau mereka mentok nih second line harus lagi bisa golin juga menurut gua. Pokoknya ya Inter pasti masuk 4 besar lah. Kalau gue lihat dari mainnya ya. Dan kalau gue bilang kalau Inter mau lebih banyak bicara di Liga Champion, mereka harus nemuin solusinya gimana caranya lebih tajam lagi mencetak gol. Kalau mau maju ke 16 besar, mereka kan itu yang mereka incer kan. Sayangnya di situ. Kalau buat AC Milan ya kalau bisa jaga performance dan semangatnya tetap, ya bisa masuk Liga Champion musim depan. Nah, ya itu penting untuk menahan Donnarumma dan gue harap sih Inter ya menarik lebih tajam lagi. Kalau gue sih ngeliat AC Milan sempat kaget gitu. AC Milan masih bisa nerusin tren bagusnya gitu. Tren bagusnya setelah habis libur panjang. Sejak pandemi kan bagus banget tuh, menang mulu. Sampai lupa caranya kalah. Sampai sekarang kan. Tapi kita lihat ntar setengah musim, paruh musim, kalau misalkan emang tren emang kayak gini emang favorit gitu juara. Tapi gue nggak yakin mereka juara sih. Ya kan jarang-jarang gitu. AC Milan kayak gini dalam berapa tahun terakhir kan? Oh, udah jarang dari 2013. Iya. Tapi kalau juara gue bilang dengan kondisi kayak gini Juve juga nggak top amat ya.
Juve juga, Juve juga ditahan Seri ya. Bang, sama Tetap peluang utamanya jadi Juventus itu menurut kan gua. masih Ronaldo nggak main kan. Peluang utamanya tetap di Juventus, cuman kalau buat kalau buat selip ada, tapi itu di Inter Milan, asal lebih tajam depannya. Ya. Asal mereka lebih ganas lagi di depan, mereka bisa juara. Ya kekuatan Conte kan sebenarnya di 3-5-2 itu kan di wingbacknya bisa cetak gol kayak waktu di Chelsea Alonso, Moses itu kan cetak gol. Nah ini di Hakimi kan masih baru nih. Hakimi nggak jelek, mainnya bagus kok. Iya masih baru, maksudnya masih baru, masih proses lah. Tapi namanya Conte kan dia tiap musim kan pengennya juara. Buat dia tuh peringkat kedua ya sama aja Kalah. sama Itu penting sekali. banget punya pelatih kayak gitu, bagus Iya, itu mental mentality. juara kan. Makanya setelah dia gagal juara kan diisuin bakal pergi kan. Tapi ternyata enggak. Ternyata enggak. Nah, yang gue mau tanya, Conte kalau mentok itu formasinya apa sih? Kalau dia ngadepin situasi 3-5-2 terus mentok, apa yang dia lakuin sebenarnya sih? 4-2-3-1, 4-2-3-1. Mereka tuh yang dia ubah kayak gitu. 4 back juga sih ujung-ujungnya semua 4 back juga. Waktu di Chelsea musim kedua kan ancuran banget itu. Nambah winger biasanya dia. Waktu Chelsea musim kedua tuh ancuran-ancuran banget. Ancuran banget. Nah, oke itu dari Liga Italia ya. Milan menang 2-1 lawan Inter. Juve seri lawan Juve Crotone. seri lawan Crotone kan tanpa Ronaldo ya itu. Dan Napoli tadi juga sebelumnya menang 4-1 sama Atalanta. Sekarang Milan di puncak klasemen peringkat 1 ya kan. Dan Atalanta juga masih di peringkat 2, 3 Napoli. Dan selanjutnya kita ke La Liga dikit, geser ke La Liga juga. Gue nonton. Nggak nonton sama sekali gue juga, cuma hasil ngejutin juga ya. Dua tim jagoan Jagoan Barca Real Madrid kalah 1-0 1-0. Real Madrid kalah di kandang sendiri kan. sama Cadiz ya. Itu tim promosi kan. Dan Barcelona kalah sama Getafe ya. Barcelona kalah sama Getafe. Kayak Getafe 1-0 penalti. Jadi setelah international break kayaknya pemain-pemain bintangnya nih, pemain klub-klub besar nih pada capean kayaknya. Capean dan dari klub sendiri dengan pramusim yang kurang emang efek ya. Iya ngefek banget. Apalagi nanti nih setelah ini kan minggu ke depan Liga Champions nggak cuma 2 minggu sekali sekarang, seminggu sekali doang. Mulai Untuk ngejar waktu kan. Nah itu bakal berat banget. berat banget. Klub-klub Eropa sana kan. Ini kesempatan buat tim yang punya kedalaman squad yang dalam. Model kayak Munchen City, Juve. Ya mungkin ada yang kayak Leicester berikutnya lah. Di musim ini bisa jadi. Mungkin itu aja Mi ya. Review kita tentang liga-liga di Eropa, tapi khususnya tadi lebih banyak ngomongin Liga Inggris. Dan mungkin tiap minggunya kita bakal nge-review ya. Iya, sepengetahuan kita aja. Dan kita akan berusaha untuk lebih bagus lagi campaignnya. Soalnya pandangan supporter, fans, penonton kan biasa aja. Jadi thank you yang udah nonton, sehat selalu. Terima kasih. Ya.